Selamat malam, selamat datang di Inside Politics with Diana Valencia. Pengukuhan mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi menuai pro dan kontra di masyarakat. Tak hanya karena latar belakangnya sebagai politisi yang dikhawatirkan berdampak pada independensi lembaga ini, namun juga proses penunjukannya yang kilat dan dinilai sejumlah pihak kurang transparan. Namun Adis bukanlah satu-satunya politisi yang menyeberang jadi Hakim Konstitusi, setidaknya sudah ada 7 nama sebenarnya dari politisi yang sempat menghuni MK. Lalu benarkah hakim berlatar belakang elit politik akan mempengaruhi independensi MK atau justru proses kilatnya yang harus kita soroti? Kita akan membahas hari ini bersama 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu yang paling dekat dengan saya ada Pak Gayus. Sebenarnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dan menghadirkan dari Komisi 3 DPR RI yang periode ini, tetapi hingga saat ini belum ada yang berkenan untuk memberikan pernyataan. Jadi kita mungkin akan lanjutkan diskusi kita soal kalau tadi kita menyoroti prosesnya. Nah sekarang saya mau beralih ke latar belakang sebagai elit politiknya. Apakah itu turut mengganggu independensi ataupun keputusan MK dalam memutus berbagai perkara? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, CNN Inside Politics with Diana Valencia akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini dengan 3 narasumber saya. Ada Prof. Gayus, ada Pak Hamdan, dan juga Pak Yance. Nah, sebelum kita berlanjut soal apakah latar belakang sebagai elit politik itu turut bisa menjadi faktor yang dilihatkan ya. Ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha soal kekhawatiran publik tersebut. Kita dengarkan bersama. Ujungnya meminta Pak Adis mungkin mundur dari kursinya sebagai Hakim Konstitusi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. CNN Inside with Diana Valencia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya mau ke Pak Yance. Pak Yance, tadi kita banyak menyebutkan status negarawan. Nah ini Pak Hamdan mungkin boleh tadi yang Anda sampaikan ya soal betapa butuhnya MK ini diisi oleh negarawan-negarawan. Tadi Pak Yance menyebutkan ya ini harus diisi negarawan, ini mengatur kebutuhan dasar. List Pak Yance. Ya, di banyak negara. Narasumber saya pada malam hari ini ada Prof. Gayus, Pak Hamdan, dan juga Pak Yance. Teks with Diana Valencia berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.